بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هو غاية من عبادتنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو غاية إلى سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. واعلموا جميعا فقد خبرنا الله تعالى في القرآن العزيز: إنما المؤمنون إخوة. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, yang tujuannya agar kita mampu mencas keimanan kita, yang tujuannya agar kita bisa berta'aruf, berta'amul, dan juga bertemu, agar ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat. Karena manifestasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan ukhuwah itu sendiri. Umat Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Yathrib, nama dahulu daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka pertama dan yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Maka dipilihlah sebuah lokasi. Ya, lokasi itu adalah milik dua orang anak yatim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar dan membeli lokasi itu dengan uang pribadinya. Dan di tempat itu ada kuburan orang musyrik. Di tempat itu ada beberapa pohon kurma dan juga pohon-pohon yang sudah tumbang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan dan menggali kuburan orang musyrik itu dan memindahkannya di tempat lain, dan pohon-pohon yang ada ditebang, lalu berdirilah cikal bakal Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah yang kaum muslimin datang menziarahinya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutamakan juga adalah bagaimana menyatukan kaum muslimin, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan orang ansar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya menceritakan kepada kita semua bahwa di rumah Anas bin Malik yang saat itu Anas bin Malik masih kecil, Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muhajirin dan ansar, yang setengahnya orang ansar, yaitu ahli Madinah,
yang setengahnya lagi adalah orang muhajirin yang dari Mekah. Mereka mempersaudarakannya karena Rasulullah SAW ingin mereka saling tolong menolong. Bahkan tidak hanya saling tolong menolong di antara mereka, bahkan Rasulullah SAW membolehkan waris mewarisi di antara mereka. Tetapi ketika turun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din, bahwa kaum kerabat saudara itu lebih utama daripada yang bukan kaum kerabat, maka terputuslah waris mewarisi di antara kaum Ansar dan Muhajirin, tetapi persaudaraan mereka tetap ditegakkan. Imam Al-Ghazali, Syekh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Fiqhus Sirah, beliau menuliskan makna persaudaraan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah adalah Rasulullah ingin menghancurkan fanatisme jahiliyah yang ada pada diri-diri sahabatnya itu, sehingga tidak ada lagi golongan, tidak ada lagi perbedaan suku, yang adalah yang membedakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah isapan jempol semata, tetapi sahabat mempraktekkan di dalam kehidupannya. Lagi-lagi Imam Bukhari, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari bercerita kepada kita semua ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabatnya yang dari Mekah Al-Muhajir, yaitu Abdurrahman bin Auf, dengan saudaranya dari Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf yang datang dari Mekah tidak membawa kecuali pakaian yang ada di badannya? Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, aku ini adalah orang yang paling banyak hartanya di kota ini. Maka aku bagi setengahnya buat engkau dan setengahnya untukku. Dan aku punya 2 istri. Silahkan lihat yang mana yang menyejukkan dan menarik hatimu, maka aku akan ceraikan dia, dan setelah masa iddahnya silahkan engkau nikahi." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Abdurrahman bin Auf tidaklah bermental seperti mental kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ketika kita diberikan seperti itu, pasti hawa nafsu kita menguasai. Bahkan kalau tidak setengahnya, semuanya kita ingin miliki. Tetapi Abdurrahman bin Auf adalah seorang pribadi yang memiliki izzah, memiliki harga diri yang harus dijaganya. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan Abdurrahman bin Auf kepada saudaranya Sa'ad bin Rabi', "Barakallahu laka wali ahlika wali malika." Semoga keberkahan selalu tercurah kepada dirimu, kepada keluargamu, dan juga kepada hartamu. Wa aina suqukum? Yang diminta di mana jalan menuju pasar, bukan yang diminta mana yang kamu sudah berikan, tidak. Tetapi yang diminta adalah mana jalan menuju pasar. Lalu di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dijelaskan, dalluhu ila suqi baina Kainuqa, ditunjukkan jalan menuju pasar Banu Kainuqa. Dan sejak itu Abdurrahman bin Auf dari mulai tidak ada menjadi ada, sampai menjadi orang yang paling banyak hartanya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sepenggal sejarah perjalanan umat ini, dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menarik pelajaran yang sangat-sangat berharga
bagi kita sebagai orang mukmin yang hidup di zaman yang penuh cobaan ini, yang hidup di zaman yang penuh cobaan ini, yaitu pentingnya kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah Islamiyah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, minhatun rabbaniyah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah ini perlu dan memiliki syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pentingnya tadhiyah, rela berkorban. Ketika kita ingin membangun ukhuwah Islamiyah, kemudian kita tidak rela untuk berkorban, maka jangan harap kita akan mendapatkan ukhuwah Islamiyah yang baik, ukhuwah Islamiyah yang kuat. Tetapi yang akan kita dapat ketika pengorbanan tidak ada adalah ukhuwah persaudaraan yang rapuh seperti pohon yang sudah lapuk. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Rabi ketika dia mengatakan, wahai saudaraku, ini setengah dari hartaku, itu menunjukkan sebuah pengorbanan yang dilandasi dengan kekuatan iman dan kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuhkan sifat tadhiyah, sifat rela berkorban. Kemudian yang kedua yang harus kita hidupkan adalah tahabu. Untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita ini, mari kita hadirkan di dalam kehidupan kita apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Tahabu. Ketika engkau saling memberi hadiah, maka engkau akan saling menyayangi dan mengasihi di antara kalian. Dan yang terakhir saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ukhuwah Islamiyah yang sudah dimulai dari Rasulullah SAW di rumah Anas bin Malik yang jumlahnya saat itu 90 orang, sampai sekarang yang jumlah kaum muslimin begitu banyak, maka kita harus selalu berdoa, Allahumma alih baina qulubina. Doa ini dikatakan oleh Rasulullah di Sunan Abi Daud, ya Allah, satukan di antara hati-hati kami. Karena yang berhak dan bisa, yang memiliki hak untuk menyatukan hati kita, hanya Allah yang Maha Kuasa. Walaupun sebanyak harta yang kita keluarkan untuk membeli ukhuwah itu, untuk mempertautkan hati kita, kalau bukan Allah, kalau bukan keinginan Allah, maka kita tidak bisa berharap untuk menyatukan hati-hati kita. Maka semoga di hari Jumat yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan hati kita. Karena yang ditakuti oleh musuh-musuh kita adalah ketika ukhuwah Islamiyah itu kita bangun di atas keimanan dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dan rahmatnya serta ampunannya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا جميعا فقد علمنا الله تعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا يا الله يا قدوس اللهم ألف بين قلوبنا يا عزيز يا حي يا قيوم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة